kemudian naskah proklamasi itu bisa lahir sampai pada akhirnya dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Besar harapan saya agar siswa-siswa di sini nantinya setelah kegiatan ini bisa turut dalam menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, bukan hanya benda-benda bersejarah, tapi juga peninggalan-peninggalan sejarah, baik berupa bangunan, arsip, dan sebagainya. Karena 2 hari yang lalu, kita di Sulawesi Selatan baru saja kehilangan salah satu aset berharga kita ya, yaitu salah satu bangunan tua di Kabupaten Bone, yaitu bekas istana kerajaan Bone, yaitu Bola Soba atau kita kenal dengan nama Soraja Petapunggawai yang telah berdiri selama 131 tahun yang lalu, dibangun di tahun 1890 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30. 2 hari yang lalu aset berharga itu terbakar dan sekarang hanya menyisakan tiang-tiang bangunannya saja di Bone. Tentu ini menjadi satu kehilangan besar bagi kita karena generasi kita ke depan tentu tidak akan tahu lagi bagaimana megahnya bola soba di Bone dan bagaimana peninggalan-peninggalan yang ada dalam bola soba itu. Karena itu saya harap semuanya nantinya bisa mengikuti kegiatan virtual tour ini dengan baik. Silakan jika ada sesuatu yang ingin mau ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ya. Karena kita hari ini akan dipandu langsung sama pengelola Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sangat-sangat beruntung kita bisa diberikan jalan untuk bisa belajar bersama langsung dari tempat di mana naskah proklamasi itu dirumuskan. Saya rasa itu sedikit pembukaan dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Wahyuni. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Abdul Rahman SPD yang telah mengirimkan surat permintaannya kepada kami untuk mengadakan kegiatan virtual tur Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Saya selaku edukator di museum di sebuah bangunan yang merupakan BCB, Bangunan Cagar Budaya, juga sangat sedih ya Pak Rahman mendengar berita mengenai kebakaran di rumah adat Bone yang sebut Bola Soba Sauraja Petapunggawai ya Pak ya. Mudah-mudahan peristiwa itu menjadi pembelajaran buat kita semua untuk bagaimana kita bisa menjaga peninggalan bangsa ini, baik itu yang berupa bangunan cagar budaya dan juga merupakan informasi peristiwa sejarah. Dan senang sekali saya akan mengadakan kegiatan virtual tour dengan SMA Negeri 16 Makassar. Perlu saya informasikan Bapak bahwa pada tahun 2019 lalu, museum kami mengadakan kegiatan penyuluhan di Makassar, Pak. Jadi 2019 lalu kita kedatangi sekolah-sekolah yang ada di Makassar. Di antaranya adalah, sebentar saya bacakan dulu, SMA 1, SMA 5, SMA 17, SMK 5, dan SMA Telkom. Ya, 2 tahun yang lalu kita ke Makassar, kemudian kita datangi sekolah-sekolah tersebut, kemudian kita putar film, kemudian kita ada acara-acara lainnya, dan sayang sekali kita belum sempat bertemu di tahun 2019 lalu ya Pak ya, dan alhamdulillah kita saat ini ketemu di kegiatan virtual Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya melakukan kegiatan ini meskipun sudah lebih dari setahun ya Pak ya PJJ di rumah ya Pak ya. Namun karena memang kondisi pandemi dan kita harus mengikuti protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat selesai dan kita bisa bangkit kembali dan teman-teman bisa bersekolah lagi. Saya langsung saja share screen ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala jaringan di antara kita ya. Ibu silakan Bu. Ya, sebentar. Oke.
Sebentar ya Pak ya. Kak, saya tidak bisa nih. Oh, sebentar ya Pak ya. Maaf Pak, saya boleh dibantu nggak Pak? Saya pencet mana Pak? Saya lupa sih. Saya biasa pakai Zoom meeting sih soalnya. Presentasikan sekarang ya Pak ya. Iya Bu, presentasikan sekarang. Kemudian ada pilihan entire screen ya. Iya Bu, di situ coba kita pilih yang tampilan jendela Bu. Tampilan jendela berarti entire screen ya. Iya Bu. Oke, sebentar. Bukan ini ya. Iya Bu, sudah bisa. Oke. Nggak aku buka ya. Terlihat tidak tampilan layar saya? Ya, terlihat Bu. Ada PowerPoint ya? Iya Bu. Ya. Oke, siap. Ya. Ini saya coba cari logonya nih, apakah benar ini Pak? SMA Negeri 16 Makassar ya Pak ya? Ini logonya Pak ya? Iya Bu, sudah benar Bu. Iya. Oke, jadi saya harap kegiatan ini kita tidak hanya satu arah, namun teman-teman silahkan jika ingin bertanya ataupun sharing pengalaman ketika saya menyampaikan PPT ini dipersilakan ya. Jadi tidak harus saya yang bicara saja. Oke. Nah, ini adalah alamat dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Dan di masa pandemi ini, meskipun museum sudah dibuka, namun kami selalu menerapkan protokol kesehatan di mana pengunjung dibatasi jumlahnya, kemudian mereka harus cuci tangan terlebih dahulu, diukur suhu tubuhnya, dan tidak boleh berkerumun di dalam satu ruangan. Dan kita lebih menawarkan kepada pengunjung untuk mengunjungi museum kami secara virtual. Jadi silakan teman-teman follow ya, ikuti akun-akun media sosial Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita cukup aktif, bahkan sangat aktif nih kalau saya bilang. Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman lihat ya di sana ya, karena ada nggak hanya tentang sejarah, tapi juga ada berita-berita kekinian yang kita tawarkan di sana ya. Oke, apa itu museum? Teman-teman mungkin boleh sharing sama saya. Ada yang sudah pernah ke museum pastinya ya. Ketika saya ke Makassar, saya ke museum provinsinya. Mungkin boleh ya Pak ya, kita dialog ya Pak di sini ya Pak ya. Teman-teman Ya, boleh aktifkan mic-nya. Silakan secara bergantian siapa yang mau kiranya berbagi sama kita. Apa sih museum itu? Oke, silakan. Saya, Bu. Oke, siapa dulu nih? Karena saya nggak bisa melihat layar Google Meet-nya karena tertutup PowerPoint saya. Putri Maharani, Bu. Oke, Putri Maharani kelas berapa, Putri? Kelas 11 MIPA 2, Bu. Oke. Satu kelas ya berarti ya? 11 MIPA 2 semua ya? Tidak, Bu, tidak. Satu angkatan. Satu angkatan. Oke, ya. Silakan. Mau pendapatnya bagaimana? Apa sih museum itu? Jadi menurut saya pribadi, pendapat saya, museum itu adalah suatu tempat di mana terletak barang-barang yang bersejarah, yang memiliki makna tersendiri, Bu. Jadi contohnya seumpama di Makassar itu ada Museum Rotterdam, di mana isi Museum Rotterdam itu terdapat barang-barang yang bersejarah yang pernah dipakai pada saat Perang Makassar, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain?
Saya Bu. Boleh, ayo silakan. Siti Nunaresya dari kelas Silakan. 11 IPA 2 juga Bu. Silakan Siti. Kalau menurut saya, museum itu suatu tempat yang menyimpan barang-barang yang memiliki sejarah tersendiri sesuai dengan masanya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat tersebut. Misalnya, museum itu menjadi tempat untuk menyimpan barang-barang yang digunakan pada masa-masa tertentu di masa silam, yang menjadikan tempat itu menjadi tempat kita untuk bisa belajar dan untuk bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ya teman-teman semua betul tuh jawabannya ya. Dua teman tadi jawabannya betul sekali. Memang ada banyak sekali pengertian museum. Kalau kita ambil kesimpulan dari dua pernyataan teman kalian tadi, intinya adalah museum tempat menyimpan barang. Barang apa? Barang bersejarah. Nah, di museum barang-barang itu disebut sebagai koleksi. Ya, pemerintah sudah membuat peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015. Nah, di PP tersebut dijelaskan bahwa museum merupakan lembaga yang berfungsi untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi, benda-benda tadi ya, yang teman-teman bilang benda sejarah, benda-benda masa lalu ya, itu dilindungi, kemudian diperbaiki jika rusak ya, dikembangkan, diteliti, kemudian dimanfaatkan. Untuk apa dimanfaatkan? Untuk pendidikan, untuk penelitian ya, untuk hiburan, dan kita komunikasikan melalui pameran kepada masyarakat. Nah, ini adalah gambar gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Tadi saya sampaikan di awal, ini merupakan bangunan cagar budaya karena didirikan pada tahun 1920-an. Jadi sudah 100 tahunan ya usia gedung ini ya. Kemudian dibangun pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Jadi tidak heran jika gedung ini memiliki gaya arsitektur Eropa atau istilahnya Art Deco. Apa Art Deco itu? Art Deco adalah satu gaya bangunan di mana ciri-cirinya adalah, nah teman-teman bisa lihat nih, ada banyak jendela, ya kan? Ada banyak ventilasi, tiang-tiang penyangga, kemudian jarak antara lantai dan langit-langitnya cukup tinggi. Sehingga pada zamannya, meskipun tidak ada AC saat itu, gedung ini memiliki suhu yang relatif nyaman, tidak panas meskipun saat itu Jakarta merupakan tempat yang bersuhu tropis ya. Tapi dengan adanya ventilasi, jendela, ya pintu juga banyak di sana, menjadikan gedung ini sejuk di dalamnya. Sekali nggak sejuk sekarang karena ada AC-nya sekarang ya. Oke, nah ini adalah timeline sejarah gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dibangun tahun 1920, selanjutnya pada tahun 1927 digunakan oleh asuransi Jiwasraya dan digunakan oleh British Consul General. Ketika zaman penjajahan Jepang dimulai di Indonesia, gedung ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadesi Maeda. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, Maeda kembali ke Jepang. Gedung ini dijadikan sebagai markas tentara Inggris, kemudian dikontrak oleh Kedutaan Inggris selama 20 tahun, pernah menjadi perpustakaan nasional, baru pada tahun 1984 diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Resmi jadi museum pada tanggal 24 November 1992. Kalau kita lihat timeline ini, maka kita dapat pahami bahwa gedung ini dulu yang menggunakannya beda-beda ya, dari Inggris, Jepang, ya, kemudian perpustakaan nasional dan sebagainya. Kenapa gedung ini jadi museum? Karena di gedung ini terjadi peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi. Sebelum saya detail ke dalam museumnya, saya ceritakan dulu nih latar belakang sejarah pada saat itu. Oke. Nah,
Namun ada pertanyaan lagi nih. Siapa saja tokoh perumus naskah proklamasi? Tadi saya sampaikan, gedung ini menjadi museum karena di dalamnya pernah terjadi peristiwa sejarah, yaitu peristiwa perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 1945. Yuk, sharing lagi. Siapa nih yang mau menjawab? Siapa tokoh perumus naskah proklamasi? Ya, siapa yang mau menjawab? Ada 3 orang. Saya Bu. Natasha Zara dari Yang pertama nih, maaf saya nggak bisa lihat layarnya. Mungkin Pak Abdul Rahman bisa bantu saya siapa yang boleh menjawab nih Pak. Karena saya Bu. dengan Google. Baik. Jadi saya Saya nggak Bu bisa. Renza Oke, Bu. coba. Ya. Oke, coba silakan Renza. Ya. Tokoh yang merumuskan naskah proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maaf saya tidak dapat namanya. Siapa ini nama teman ini? Siapa nama? Renza dari Renza. IPS 4. Dari IPS 4. Ya. Oke, Renza. Wah, lantang sekali menjawabnya ya, dan benar jawabannya. Tokoh yang merumuskan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Master Ahmad Subarjo. Ya, Master ini singkatan ya dari Master of Rechten, gelar sarjana hukum yang diterima oleh Ahmad Subarjo ketika beliau selesai berkuliah di Leiden, Belanda. Nah, saya mau cerita dulu nih tentang latar belakang suasana pada saat menjelang peristiwa perumusan naskah proklamasi. Seperti kita ketahui bahwa ketika Jepang menjajah Indonesia, Jepang melakukan propagandanya. Jepang melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengambil hati para pemimpin Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Di antaranya adalah pembentukan BPUPKI. Kita bisa lihat nih suasana rapat sidang BPUPKI, di mana BPUPKI bertugas untuk membentuk dasar negara, dan akhirnya BPUPKI berhasil menghasilkan Pancasila dasar negara, UUD 45, dan hal-hal lainnya yang dipersiapkan untuk sebuah negara merdeka. Setelah BPUPKI menyelesaikan masa tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebelum PPKI melaksanakan sidangnya, ya, Insinyur Soekarno, selaku Ketua PPKI, didampingi oleh Bung Hatta dan Dr. Rajiman Wedodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, dipanggil ke Vietnam untuk menemui pimpinan pada saat itu. Dan pada pertemuan itu disampaikan bahwa silahkan Indonesia mempersiapkan kemerdekaannya tanpa didampingi oleh Jepang. Jadi beliau memberikan janji kemerdekaan, silakan menyiapkan kemerdekaannya. Tanpa sepengetahuan 3 tokoh ini bahwa sebenarnya 2 kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki, telah dibom atom oleh sekutu, dan menyebabkan akhirnya Jepang menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua. Ini adalah foto ketika Jepang menandatangani pernyataan kalah perang pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, ketiga tokoh ini belum tahu bahwa Jepang telah kalah. Mereka tidak tahu bahwa setelah Jepang kalah, maka nanti Belanda akan diambil alih oleh negara yang menjadi pemenang Perang Dunia saat itu. Oke. Di Jakarta, ya, berita kekalahan Jepang itu didengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir yang sering memberikan kuliah-kuliah politik kepada para pemuda. Sultan Syahrir menyampaikan berita ini kepada para pemuda. Dan para pemuda yang sering berkumpul di Asrama Pemuda Menteng, kemudian di Asrama Badan Perentaraan Pelajar-Pelajar Indonesia, ya, mereka kemudian sepakat bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sebelum nanti Indonesia dijajah oleh sekutu. Kemudian disepakati bahwa para pemuda akan mengirimkan perwakilannya untuk menemui Bung Karno yang saat itu baru saja tiba dari Vietnam. Mereka akan menemui Bung Karno dan menginformasikan berita ini
serta meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Datanglah mereka di malam hari tanggal 15 ke rumahnya Bung Karno. Namun Bung Karno selaku Ketua PPKI tidak menyetujui permintaan para pemuda. Karena Bung Karno menginginkan kemerdekaan Indonesia itu haruslah berdasarkan rapat PPKI terlebih dahulu. Yang sebenarnya rapat PPKI yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 45. Nah, mendengar penolakan Bung Karno itu, maka kemudian para pemuda berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Dan kita tahu ada peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 45. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok, daerah Kerawang, dan mereka berdiam, beristirahat di rumah Jo Kisyong saat itu. Nah, di Jakarta sendiri, para anggota PPKI yang dari berbagai daerah telah berkumpul di Jakarta. Bersiap-siap akan mengadakan rapat yang pertama. Namun, ternyata ketua dan wakil ketua PPKI tidak ada di Jakarta. Maka Ahmad Subarjo selaku Dewan Penasehat mencari tahu di mana dua tokoh ini. Ahmad Subarjo datangi kelompok pemuda di Gedung Juang. Setelah negosiasi, ya, akhirnya Ahmad Subarjo tahu bahwa kedua tokoh ini berada di Rengas Dengklok. Dan dengan mengendarai mobilnya, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Tampaknya di Rengas Dengklok tidak mudah bagi Ahmad Subarjo untuk membawa dua tokoh ini ke Jakarta. Sempat terjadi selang pendapat. Namun akhirnya Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda. Bahkan Ahmad Subarjo menyatakan, izinkan saya membawa dua tokoh ini ke Jakarta. Saya jamin besok Indonesia merdeka. Saya jaminannya. Jika tidak merdeka besok, ya, maka silakan tembak saya, kata Ahmad Subarjo. Mendengar hal itu, luluhlah hati para pemuda dan akhirnya Ahmad Subarjo membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka menemui Laksamana Muda Tadesi Maeda di rumahnya. Nah, di ruangan inilah terjadi pertemuan pada pukul 10 malam, tanggal 16 Agustus 45. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo menemui Maeda, menanyakan perihal berita kekalahan Jepang. Dan karena memang Jepang telah kalah, dan tidak bisa menjamin kemerdekaan lagi seperti dijanjikan sebelumnya, maka Bung Karno meminta izin kepada Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat rapat. Dan Maeda pun mengizinkan. Setelah Maeda mengizinkan, kemudian ketiga tokoh tadi ke ruang berikutnya untuk merumuskan naskah proklamasi. Sementara Maeda ke kamarnya di atas untuk beristirahat karena saat itu sudah larut malam. Nah, di ruang kedua inilah ruang perumusan. Ketiga tokoh tadi, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Master Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi pukul 2 dini hari. Berarti saat itu sudah tanggal 17 Agustus 45. Bung Karno yang menulisnya, sementara Bung Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo yang memberikan pendapatnya. Ini adalah naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Setelah jadi, kemudian naskah itu dibawa ke ruangan yang lebih besar, di mana di sini telah berkumpul sekitar 40-50-an orang. Mereka adalah anggota PPK dan para pemuda. Nah, di hadapan orang-orang yang hadir, Bung Karno membacakan naskah tadi untuk meminta persetujuan mereka. Apakah mereka setuju dengan naskah ini? Dan setelah mereka semua setuju, kemudian disepakati bahwa naskahnya akan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, serta akan dibacakan di halaman rumah Bung Karno. Oke, setelah itu kemudian Bung Karno meminta seseorang untuk mengetik naskah proklamasi. Masih pada tahu ya, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayyidu Malik mengetik naskah proklamasi.
Ya, betul sekali Sayuti Melik. Kalau orang yang berada di samping Sayuti Melik ini ada yang tahu tidak siapa nama beliau? BM dia. Soekarni. Ya, BM dia. Betul, siapa tadi dia BM dia itu. Betul, betul. Burhanuddin Muhammad Diah. Kenapa kita bikin patung BM dia di samping Sayuti Melik? Kan dia tidak ngapa-ngapain, Bu, cuma lihat Sayuti Melik ketik. Nah, jadi ada ceritanya. Bu udah tahu ya, sebagian ya, bahwa setelah mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik meninggalkan, mendiamkan, istilahnya membuang naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno. Nah, BM Diah yang melihat itu, kemudian secara inisiatif langsung menyimpan naskah itu, disimpan ke dalam saku celananya. Dan naskah itu disimpan selama 48 tahun. Baru pada tahun 1993, BM Diah menyerahkan naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno ke Presiden Soeharto 3 tahun sebelum BM Diah wafat. Nah, ini adalah naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Kalau saya sandingkan dua naskah ini, teman-teman jelas tidak? Ada dua naskah ya. Ada yang sebelah kiri naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno, sedangkan yang sebelah kanan adalah naskah proklamasi ketikan Sayuti Melik. Kalau kita perhatikan dengan cermat, ternyata Sayuti Melik melakukan perubahan-perubahan. Ya, ada hal-hal yang diubah oleh Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi. Di antaranya adalah kata-kata tempo, menggunakan H menjadi tempo. Teman-teman lain ada yang tahu tidak? Apalagi yang diubah oleh Sayuti Melik selain kata-kata tempo ini? Wakil bangsa Indonesia. Very good. Ya, betul sekali. Wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan iya, tanggalnya tepat sekali. Tanggalnya ya, berubah ya tanggalnya ya. 17/805 menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Teman-teman mungkin sering mendengar ya pembacaan naskah proklamasi ya di televisi ketika siaran pagi biasanya ada tuh ketika lagu Indonesia Raya. Kalau teman-teman perhatikan, Bung Karno bacanya Jakarta 17 Agustus 1945, ya kan? Nah, namun kok di naskahnya 05 ya, kenapa berbeda antara karena mengikuti tahun Jepang, Bu, perhitungan tahun Jepang. Betul sekali, karena 05 mengikuti penanggalan tahun Jepang, yaitu tahun 2605. Iya, pintar sekali. 2605 disingkat menjadi 05. Dan wakil-wakil bangsa bisa menjadi atas nama bangsa Indonesia. Betul sekali. Iya, tempo ya. Itu adalah tiga hal yang diubah oleh Sayuti Melik ketika mengetik naskah proklamasi. Nah, setelah diketik, kemudian naskahnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Dua orang ya, Soekarno-Hatta ya. Karena ada beberapa ketika saya penyuluhan tuh, sempat ada yang menyangka satu orang, Soekarno-Hatta. Mereka dua orang ya, Soekarno dan Hatta. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Jadi tidak hanya Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan BM Diah, tapi ada 29 tokoh lainnya yang kita ketahui namanya. Dan 26 diantaranya ada fotonya. Tadi Bu Yuni bilang katanya 50 sampai 40. Iya. Namun hingga saat ini museum baru menemukan 29 nama. Yang lainnya kemana? Kok museum nggak tahu? Karena peristiwa perumusan naskah proklamasi itu adalah peristiwa yang terjadi secara mendadak, tidak direncanakan sebelumnya. Kalau teman-teman bandingkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, ya kan? Pertemuan Sumpah Pemuda, teman-teman pasti melihat tuh ada hasil notulennya, siapa saja yang hadir, ya kan? Ada dokumentasinya. Namun kalau untuk peristiwa sejarah ini tidak ada dokumentasinya, tidak ada notulennya. Jadi berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ini, kemudian wawancara dan lain sebagainya, kita baru menemui 29 nama. Bahkan hanya 26 tokoh yang ada fotonya. Yang lainnya
masih terus kita cari. Karena ini merupakan hutang kita ya kepada mereka untuk mengenang jasa siapa saja yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Oke, setelah dirumuskan, kemudian diketik, kemudian ditandatangani, maka selesailah peristiwa perumusan naskah proklamasi di rumahnya Maida. Pukul 4 pagi, semua orang bergembira, bersuka cita karena saat lagi Indonesia akan merdeka. Ya, setelah mengucapkan terima kasih kepada yang Tuhan punya rumah, semua tokoh kemudian membubarkan diri, meninggalkan rumah Maida. Ada yang melakukan persiapan dengan memperbanyak naskah proklamasi, ada yang melakukan persiapan untuk pembacaan naskah proklamasi di rumahnya Bung Karno, ya kan? Nah, masih ingat tidak nama jalannya apa tuh? Tempat naskah proklamasi dibacakan. Jalan Pegangsaan Timur, Pegangsaan Timur. Betul. Nomor 56. Ya, Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Betul sekali. Namun kalau kita sekarang ke Jakarta mencari nama jalan Pegangsaan Timur nomor 56 nggak akan ada. Karena nama jalan itu sekarang diubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Ya. Dan kalau kita dulu mengetahui ini rumah Bung Karno saat pembacaan naskah proklamasi, sekarang udah nggak ada. Karena rumah ini sudah dijadikan tugu. Nah, sekarang ada tugu nih, tugu proklamator. Di mana ada 2 patung besar di ini. Ya, patung Bung Karno, patung Bung Hatta. Dan naskah proklamasi tengah-tengahnya. Sedangkan ini nih, menara petir ini nih, ya, menara petir adalah tanda, penanda titik di mana Bung Karno berdiri pada saat membacakan naskah proklamasi. Ya. Nah, ini adalah ruang lantai 2. Nanti saya akan menjelaskan ketika kita virtual tour ya. Nanti saja kita jelaskan ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan di museum. Sebelum pandemi menyerang kita semua, secara rutin museum perumusan naskah proklamasi melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di dalam museum ataupun di luar daerah ya, untuk menyampaikan, memberikan informasi mengenai peristiwa bersejarah perumusan naskah proklamasi. Kita juga mengenalkan tokoh-tokoh yang hadir pada saat peristiwa naskah proklamasi. Kita berupaya untuk menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme, cinta tanah air, mencintai para pahlawan, dan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari kehidupan para tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Di antaranya ada kegiatan pameran. Secara itu kita adakan pameran nih setiap bulan Agustus di Museum Naskah Proklamasi. Kalau di luar museum, kita adakan museum keliling. Ini adalah ketika kita adakan museum keliling di mana? Di Belitung. Nah, di Belitung tahun 2019 kalau nggak salah, 2019. Sangat luar biasa antusiasmenya. Jadi kami sangat senang sekali ketika kami mengadakan kegiatan pameran di daerah-daerah, karena kami sangat disambut dengan baik dan antusias para siswa, masyarakat umum datang ke sana juga sangat tinggi sekali. Nah, ini ada diskusi tentang tokoh yang kita lakukan waktu itu di Surabaya, ya, di Museum Putan Tular saat itu. Dan ini adalah kegiatan kita nih yang puncaknya. Kegiatan besar kita, yaitu tapak tulis proklamasi yang dilaksanakan setiap tanggal 16 Agustus. Namun dengan adanya pandemi, di mana kita harus mengikuti protokol kesehatan, ya, kita harus menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak dan hindari kerumunan, maka kegiatan-kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan lagi di museum, dan kita mengganti kegiatan ini menjadi kegiatan daring. Jadi kalau teman-teman kunjungi akun sosial kita ya, entah itu IG, entah itu YouTube, silakan teman-teman bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan secara daring selama pandemi ini. Di antaranya adalah tapak tulis proklamasi. Nah, kalau biasanya kita tapak tulis proklamasi jalan kaki dari museum ke Tugu, maka tahun kemarin kita adakan live di YouTube selama 12 jam. Dari
dari jam 7 pagi ke jam 7 malam ya. Ada apa acaranya? Wah, ada Kikan ya. Mungkin teman-teman nggak tahu apa Kikan, siapa Kikan. Kikan itu adalah penyanyi yang cukup terkenal di masanya, di masa saya kuliah dulu ya. Coklat, grup bandnya Coklat itu kan masih ada, namun sudah berbeda vokalisnya sekarang. Kemudian juga ada diskusi sejarah dengan Ibu Mutia Hatta, ada musikalisasi puisi, ada lagu-lagu seru dengan aransemen yang terkini. Kemudian juga ada virtual tour, kemudian ada social drama dan lain sebagainya. Seru-seru deh. Dan juga ada pameran daring nih, ya, dilaksanakan November lalu. Namun sekarang kita bisa saksikan di YouTube. Saksikan saja di YouTube museum. Itu ada Tuan 13 yang ngisi acara, ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih artis Tuan 13. Kemudian juga kita ada konten-konten sosial media. Tentang tokoh-tokoh, ini ada edisi Soekarno bersukaria. Di sini ceritakan nih oleh kurator museum bahwa presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, juga pernah membuat lagu loh. Kayak apa lagunya? Nah, coba saksikan ya di YouTube kita ya. Cari video Serenda Sejarah episode Soekarno ya. Dan ini adalah pengunjung museum yang pernah datang ke museum dengan senang hati. Kita menyambut Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kemudian ada Ibu Sukmawati dan Ibu Mutia Hatta, ada grup band Coklat nih, ketika mereka launching albumnya dengan vokalis yang baru. Kemudian juga ada Bapak Nisi Murato Aji yang merupakan putranya Maida, ya. Kemudian juga ada Bapak Akira Chiba, Duta Besar Jepang. Tidak hanya Duta Besar Jepang, tapi juga Duta Besar banyak mancanegara yang datang berkunjung ke museum untuk tahu sejarah bangsa ini. Nah, ini adalah fasilitas yang bisa kita nikmati ketika kita ada di museum. Namun karena pandemi, jangan sungkan hati, jangan kecil hati, karena ini juga bisa kita gunakan di rumah. Nah, jadi teman-teman ya, nanti setelah acara ini selesai, mungkin teman-teman bisa download aplikasinya. Namanya CG, ya, aplikasi CG di Google Play Store. Nanti setelah teman-teman download aplikasinya, teman-teman arahkan gambar-gambar yang ada di website museum atau di IG. Nanti akan muncul video di handphone teman-teman. Nanti akan satu cara nanti ya ketika kita virtual tour. Nah, ini adalah hal yang saya lakukan ketika kita berada di museum. Saya nggak akan bicara tentang ini. Oke, nah ini adalah ruang audiovisual di mana kita setelah berkeliling biasanya akan nonton film di sini. Namun spesial nih untuk siswa-siswi SMA Negeri 16 Makassar, saya putar filmnya di Google Meet sekarang ya. Oke, sebentar saya tutup dulu ini. Apakah teman-teman masih bergabung sama saya? Masih bergabung ya? Iya. Oke, kita coba. Ya, saya putar filmnya ya, mudah-mudahan bisa. Terdengar tidak filmnya? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Siap. Dengar, Bu. Lanjut, Pak. Dengar. Oke.
lama setelah peristiwa itu, awal tahun 1942, bala tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia yang saat itu masih dikuasai Belanda. Lalu, secara bertahap, Jepang menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian melaju ke Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan akhirnya Banjarmasin. Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang melancarkan serangan ke Pulau Jawa setelah Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan armada sekutu dalam pertempuran sengit di Laut Jawa yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea. Setelah dikepur selama 1 pekan, akhirnya Belanda menyerah. Dokumen menyerah tanpa syarat ditandatangani Belanda di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Awalnya, kehadiran Jepang disambut gegap gempita oleh masyarakat Indonesia. Apalagi Jepang menjanjikan kemerdekaan yang sudah sejak lama dinanti-nanti. Pada tahun 1943, organisasi-organisasi seperti Putra, Senendan, Kemudan, dan Peta yang dibentuk Jepang untuk membantu melawan sekutu. 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koizumi, mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dengan perang Asia Timur. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai pengganti negara mereka. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Komachichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada blok sekutu yang dikomandoi Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan China. Itu dilakukan Jepang setelah bom atom Amerika Serikat meluluh lantakan Hiroshima pada 6 Agustus 1945, juga Nagasaki 3 hari kemudian. Peristiwa itu menewaskan lebih dari 200.000 warga dari 2 kota tersebut seketika. Inilah babak akhir Perang Dunia II di Pasifik. Kabar menyerahnya Jepang segera menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tak ingin kehilangan momentum kekalahan Jepang, pada 16 Agustus 1945, golongan muda segera mengamankan Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan PPKI. Atas bantuan Tentara Pembela Tanah Air atau Peta, di bawah pimpinan Singki, para golongan muda berhasil membawa Soekarno beserta istrinya Fatmawati dan putranya Guntur, juga Bung Hatta, ke Rengas Dengklok di Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 hingga menginap selama 1 hari di sana. Itu mereka lakukan agar Soekarno dan Hatta tidak dipengaruhi Jepang yang terkesan menunda-nunda kemerdekaan Indonesia. Hilangnya 2 tokoh penting ini menimbulkan kepanikan bagi Ahmad Subarjo. Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, ia juga mendapat kabar kekalahan Jepang dari Laksamana Maeda, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang pro-Indonesia. Subarjo yang juga ingin memanfaatkan momentum tersebut, segera melaporkan kejadian ini kepada Maeda untuk turut membantu mencari Soekarno-Hatta. Berbekal informasi yang ia dapatkan, Ahmad Subarjo bertugas menuju Rengas Dengklok, ditemani Sudiro dan Yusuf Kunto menggunakan mobil Skoda miliknya. Hari itu juga, rombongan Soekarno-Hatta dan
dan Subarjo kembali menuju Jakarta guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesampainya rombongan di Jakarta, Ahmad Subarjo tidak mendapatkan ruang rapat di hotel karena saat itu sedang berlaku jam malam, sehingga tidak bisa menggelar rapat di atas pukul 10 malam. Tak putus asa, ia kembali meminta bantuan Laksamana Maeda agar bersedia meminjamkan rumahnya. Tibanya Soekarno dan Hatta di rumahnya, Maeda langsung mengantarkan tunggal tersebut menemui Kun Seikan, kepala pemerintahan militer Jepang, Moichiro Yamamoto, guna meminta izin untuk menggelar rapat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun karena ditolak, Soekarno-Hatta hanya bisa menemui Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Dalam pertemuan itu, Nishimura malah menolak memberikan izin atas perintah langsung dari Tokyo, Jepang. Perdebatan pun terjadi. Sekembalinya Soekarno dan Hatta ke rumah Maeda, mereka disambut oleh tuan rumah dan sekitar 50 orang yang sudah berkumpul di sana. Tak lama, Maeda segera undur diri, lantas bergegas menuju lantai atas kediamannya. Sementara itu, Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana mereka, menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Di ruang makan itulah naskah proklamasi dirumuskan. Pada pukul 2 dini hari, Soekarno menyiapkan rancangan naskah proklamasi yang ditulis oleh tangannya sendiri di atas secari kertas. Sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pemikirannya secara lisan. Naskah itu diberi judul Proklamasi. Dan kalimat pertama yang dihasilkan ketiga tokoh itu adalah Kami, Bangsa Indonesia, Kemerdekaan Indonesia. 2 jam kemudian, konsep naskah proklamasi selesai dengan beberapa coretan hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang kepada seluruh hadirin yang sedia menunggu di serambi depan rumah. Soekarno meminta persetujuan sekaligus menjelaskan pendapatnya atas rumusan naskah tersebut yang langsung disambut gemuruh karena seluruh hadirin setuju. Tapi kemudian muncul masalah soal siapa saja yang harus menandatangani naskah proklamasi tersebut. Dr. Tuku Muhammad Hasan mengajukan 3 usulan, yaitu seluruh hadirin turut menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan tiap kelompok diwakili oleh 1 orang atau ditandatangani oleh hanya ketua dan wakil ketua saja. Sementara itu, Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno-Hatta. Pendapat itu didukung oleh Soekarni, serta diamini oleh seluruh hadirin yang hadir. Soekarno lantas meminta Sayuti Meling agar naskah proklamasi yang masih memuat tulisan tangan itu diketik rapi. Didampingi PM dia, Sayuti Meling mengubah kata tempo menjadi tempo, lalu mengubah kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan mengubah penulisan hari, bulan, dan tahun. Selesai diketik, naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas lalu dibiarkan begitu saja oleh Sayuti Meling. Namun secara diam-diam, PM dia mengambil lalu disimpannya. Naskah tersebut kini disimpan di Arsip Nasional. Naskah proklamasi yang sudah rapi itu segera diserahkan kepada Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta diperlihatkan kepada seluruh hadirin di ruang depan, yang kemudian dinamakan ruang pengesahan naskah proklamasi. Pukul 4 pagi dini hari, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano, disaksikan seluruh hadirin yang menyambut dengan riuh. 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di halaman depan rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta, disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat bersama Subut Sastrokusumo. Awalnya, proklamasi hanya akan dibacakan di lapangan Ikada, namun khawatir akan terjadi bentrokan. Akhirnya disepakati pembacaan proklamasi dibacakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Tanpa menyia-nyiakan waktu, PM dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkan ke seluruh Indonesia. Sementara itu, para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Dome yang sekarang dikenal dengan kantor berita Antara, menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya,
Studio 07 Jakarta atas kesultanannya Yusuf Pronodipuro juga menyiarkan Hari Maulid bersejarah bagi bangsa Indonesia itu ke seluruh dunia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, demikian tadi pemutaran film dokumenter tentang peristiwa perumusan naskah proklamasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmatinya ya, bisa melihat dengan jelas, meskipun memang dengan adanya PJJ ini tidak ada feel-nya ya, tapi mudah-mudahan bisalah memberikan sedikit variasi pada kegiatan PJJ pada hari ini ya. Oke. Sebelum saya virtual tour, saya menyerahkan teman-teman. Kalau mau ada yang bertanya atau sharing pengalaman, silakan. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung virtual tour ya. Itu sampai jam 10.30 sih ya, sampai 10.30. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada yang tanyakan, silakan. Kita masih punya waktu 30 menit lagi dari sekarang ya. Oke, saya kalau begitu akan virtual tour ya. Nanti teman-teman juga bisa kok melakukan ini setelah kegiatan ini selesai ya. Saya izin share screen kembali sebentar. Kita masih banyak belajar nih ya. Jendela yang kita pilih ya. Oke. Saya pilih entire screen. Oke, terlihat tidak teman-teman? Saya sedang membuka website Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Terlihat tidak? Terlihat, Bu. Oke, baik. Nah, Ya, Bu. ini teman-teman. Kelihatan. Oke, terima kasih. Ini teman-teman, kalau ingin melakukan sendiri virtual tour-nya, silakan kunjungi website kami yang beralamat di www.munasprok.go.id. Nanti teman-teman pilih galeri ya. Nah, dari galeri, teman-teman pilih pameran online. Kemudian mulai. Klik di sini untuk memulai tour. Ya, kita tunggu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, gambarnya berputar, bergerak, mengelilingi ruangan-ruangan yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengaktifkan kursornya apapun di laptop ataupun di PC kalian, ini akan terus bergerak nih, ya. Namun karena keterbatasan waktu, saya percepat saja ya gerakannya ya. Nah, ini adalah kita di ruang 1. Masih ingat teman-teman namanya apa? Ruang pertemuan, ya. Nih, di sini adalah sofa di mana
pada tanggal 16 Agustus 45, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo menemui Maidan. Ya, nih kita bisa melihat di sini ya, ada tombak, ada burung yang diawetkan, dan nih perhatikan teman-teman nih, yang di samping touchscreen ini ada panel, ada gambar. Nah, coba teman-teman nanti setelah kegiatan ini selesai, download aplikasinya, namanya SIJI, SIJI, ya. Kemudian nanti dibuka aplikasinya dan arahkan ke gambar ini, ya. Nanti akan muncul keluar video loh. Karena kita nggak mungkin kan baca ini, kan nggak mungkin baca ya, kecil banget tulisannya, nggak bisa kebaca. Jadi kita pindahkan ini ya ke handphone kalian, ke rumah kalian. Jadi kalian tetap di rumah saja, nikmati museumnya dengan cara kekinian. Apa? Museum digital ya. Jadi scan gambar ini menggunakan aplikasi SIJI, nanti akan keluar videonya. Videonya apa? Nah, seru deh. Kalau di lantai 1 itu videonya video-video animasi, namun kalau di lantai 2 itu video dokumenter. Jadi beda-beda filmnya ya, beda-beda videonya. Ada sekitar 34 video, 34 gambar yang bisa di-scan dan akan keluar videonya ya. Tuh. Ya. Nah, nanti kalau misalkan mau ke ruang berikutnya, kita pindah scene. Sekarang ke scene 2. Masih ingat nggak teman-teman apa nama ruangan ini? Ruang perumusan. Betul sekali, ruang perumusan. Ya, nih ya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, Ruang pertemuan. ruang perumusan, ya, ruang perumusan. Kalau yang tadi ruang pertemuan tadi yang pertama, ya. Sekarang di ruang kedua. Nah, ini bisa di-scan nih, ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman scan nih, kan teman-teman perhatikan nih ada coret-coretan nih, ya. Nah, teman-teman akan tahu nih, apa sih yang dicoret pertamanya, kata-kata apa sih yang dicoret. Nah, coba deh di-scan menggunakan handphone kalian, Museum Digital SIJI. Downloadnya di mana? Di Google Play Store. Jadi kalau handphonenya iPhone, maaf ya, belum bisa, karena belum ada di App Store, baru ada di Play Store ya. Ini juga bisa di-scan nih, ya. Jadi semua gambar-gambar ini bisa di-scan. Oke. Ya, kita bisa lihat sendiri. Nanti teman-teman bisa sendiri ya, coba ya. Ini nanti teman-teman berarti masih harus pakai 2 device. Yang satu laptop atau komputer untuk membuka websitenya, satu lagi handphone untuk men-scan gambarnya, ya. Dan ini ruang pengetikan. Ruangannya kecil sih memang, di ruang di bawah tangga ya nih. Ini mesin ketiknya nih ya. Yang dipakai untuk mengetik naskah proklamasi oleh Sayuti Melik. Kecil ruangannya. Ya, kita keluar. Oke, kita keluar ke ruang berikutnya. Nah, di atas piano inilah tadi ya penandatanganan naskah proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Penandatanganan. Ruang penandatanganan tersebut sebagai ruang pengesahan ya. Ini ruangan cukup besar teman-teman. Jadi kami biasa menerima kunjungan ya, ada kunjungan sekolah nih yang berbis-bis 4, 5, atau sampai 10 bis. Ya sini kita nih duduk bareng-bareng di sini, lesehan di sini ya. Saya cerita tentang museum, terus nanti ada yang mendengarkan, kemudian menonton film juga di sini juga. Nah, ini juga bisa di-scan nih, ya. Nanti kalau ini di-scan, teman-teman bisa melihat foto ketika BM Diah menyerahkan naskah proklamasi ke Presiden Soeharto. Scan nih gambar ini, ya. Kalau yang ini juga bisa di-scan nih, naskah proklamasi. Ini bisa. Pokoknya gambar bisa di-scan. Coba deh, seru deh. Seru. Nah, ini menjadi informasi tempat kita biasa membeli tiket. Namun selama masa pandemi ini, untuk mengurangi bersentuhan dengan uang, ya, kita tiketnya sekarang sistemnya maaf, cashless, ya. Jadi nanti bayarnya pakai QR code, ada Dana, bisa pakai Dana, bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay. Ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Ini juga nih ya, ruang pengesahannya. Oke, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Menggunakan tangga ini ya, kita naik sampai di atas. Kita sudah bertemu ruangan yang tadi saya sempat perlihatkan sedikit di PowerPoint ya.
Jadi kalau di lantai 1 itu ruang bersejarah yang menceritakan detik-detik peristiwa perumusan naskah proklamasi, sedangkan kalau di atas itu merupakan ruangan yang kita memamerkan koleksi-koleksi museum. Tidak hanya foto, tapi juga ada mata uang kuno, ada radio, ada koran, ada buku-buku, banyak deh pokoknya benda-bendanya yang dipamerkan di sini ya. Namun tidak semua ya. Nah, ruangan-ruangan di atas kita bikin pameran temporer dengan tema-tema tertentu. Nah, ruangan ini kita bertema dengan menjelang proklamasi. Jadi diceritakan dari ketika Jepang mendarat pertama kali di Indonesia, kemudian terjadi peristiwa pemindahan dari Belanda ke Jepang di Kalijati. Kemudian ada peristiwa pembentukan BPUPKI, PPKI, bom atom, ya, Rengas Dengklok tuh ada gambar rumah Rengas Dengklok, dan ini suasana foto ketika gedung museum di tahun 45. Nah, kalau teman-teman ya, nih, perhatikan ya, kalau teman-teman nanti scan gambar ini nih, kelihatan ya, penyerahan Hindia Belanda. Kalau teman-teman scan gambar ini ya, maka nanti akan keluar video tentang peristiwa ini. Ya, kalau ini kan fotonya aja. Nanti akan keluar videonya, video dokumenter hitam putih peristiwa ini ya. Jadi kita hidupkan nih koleksinya ya, kita bikin videonya. Kita coba sendiri ya. Kalian kan sudah pasti bisa lah menggunakan gadget kalian. Nah, kalau ruangan berikutnya adalah ruang sekitar proklamasi. Jadi dari mulai peristiwa pembacaan naskah proklamasi, kemudian ada sidang PPKI, kemudian ada maklumat yang dimana dulu Bung Karno menyatakan kemerdekaan lagi pas sekarang dengan 1 Agustus. Kemudian ada pembentukan kabinet RI yang pertama, ya, peristiwa IKA dan lain sebagainya. Teman-teman kalau hanya melihat kemudian ini nggak bisa dibaca apa tulisannya, silakan gunakan aplikasinya ya. Kalau misalkan kesulitan, nanti di website ini ada logo WA, tinggal klik aja tuh WA, nanti akan dijawab oleh admin pada hari dan jam kerja. Nanti teman-teman bisa bertanya atau bisa menanyakan kesulitan ketika menggunakan aplikasi museum digitalnya ya. Ini bisa di-scan nih ya. Nih, scan mana? Ini bisa di-scan nih ya. Ini adalah peta provinsi pertama di Indonesia. 8 provinsi saat itu, Bapak ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil ya. Kemudian Maluku. Nah, nanti ini kalau kalian scan gambar ini, maka nanti kalian akan mengetahui siapa sih gubernur pertama pada saat itu. Gubernur Sumatera siapa, gubernur Kalimantan siapa, dan lain sebagainya. Ya. Juga ada ini nih, juga ada, oh ini dia koleksinya nih. Di sini ada koleksi radio, ya, juga naskah proklamasi yang hasil scan. Nggak ada yang aslinya, Bu. Yang aslinya disimpan di Arsip Nasional ya, karena merupakan dokumen sangat berharga. Ya. Jadi disimpan di Arsip Nasional, bukan di museum. Ini adalah piringan hitam yang digunakan untuk merekam suara Bung Karno saat membacakan naskah proklamasi. Kalau teman-teman perhatikan ya, suara Bung Karno ketika membacakan naskah proklamasi ya, berbeda dengan gaya berpidato Bung Karno. Kalau biasanya kita dengar Bung Karno itu berapi-api ya, bersemangat, menggelora gitu kan, membangkitkan semangat yang mendengarnya. Namun kalau kita perhatikan naskah proklamasi itu seperti datar ya membacanya ya, tidak ada ajakan atau bagaimana kayak gitu ya. Karena memang saat itu, nah suaranya itu suara Bung Karno itu direkam di sebuah studio ya, sebuah studio tahun 1950. Jadi kalau teman-teman mendengarkan suara Bung Karno naskah proklamasi itu bukan saat 45 ya, tapi tahun 1950. Kenapa kok bukan 45? Karena memang saat itu tidak ada rekaman audio. Jadi peristiwa proklamasi ini hanya foto-foto saja, tidak ada videonya, tidak ada rekaman suaranya. Ya, maka ketika dibujuk ya oleh Sukarno Sipuro untuk mau merekam lagi suaranya, akhirnya Bung Karno mau, ya.
awalnya Bung Karno nggak mau, namun karena dengan alasan supaya nanti generasi muda bisa merasakan suasana bersedia sangat penting itu, maka akhirnya Bung Karno bersedia. Ini pakai ini rekamin seperti itu. Maaf. Nah, setelah Indonesia merdeka tidak berarti kita bisa leha-leha, tidak berarti pejuang kita berhenti perjuangannya. Kenapa? Karena di September 45 datang sekutu, ya, berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Belanda nikah saat itu membonceng tanah sekutu. Tentunya kita tidak mau dijajah lagi, sehingga terjadi pertempuran di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu peristiwa Surabaya 10 November, ya kan? Kemudian Bandung Lautan Api, kemudian di Sulawesi ada Westerling tuh, peristiwa Westerling tuh kombat. Kemudian ada di Bali, Putra Margarana, di berbagai tempat di seluruh penjuru Indonesia terjadi pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Para pejuang kita mengorbankan jiwa raganya, keringat dan air mata, darah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya pertempuran di medan perang, namun juga perundingan-perundingan. Ya, di meja perundingan itu para petinggi juga berjuang. Kita ketahui ada perundingan Linggarjati, perundingan Ranfield, ya, konferensi meja bundar dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah 4 tahun berusaha mempertahankan kemerdekaan, berdasarkan konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadi peristiwa pengakuan kedaulatan secara serentak bersama-sama, baik di Belanda, baik di Belanda maupun di Jakarta. Kalau teman-teman scan gambarnya ya, ini kan ada ini, ada kodenya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, yang gambar-gambar yang ada tanda ini nih, tanda merah-merah ini berarti bisa di-scan. Nah, silakan deh di-scan biar bisa tahu video peristiwanya. Ya, kalau misalkan teman-teman scan yang ini, berarti nanti bisa mendengar suara Bung Hatta ketika konferensi meja bundar. Dan juga nanti bisa ada videonya ini semua nih. Kalau yang tadi dengan saya mempertahankan juga ada tadi. Kalau di-scan yang gambar Bung Tomo, teman-teman bisa mendengarkan bagaimana Bung Tomo mengobarkan semangat arek-arek Surabaya lewat siaran berita radio saat itu, ya. Bisa kedengeran nanti suaranya. Oke, dan terakhir kita di ruang tokoh nih. Nah, ruang tokoh ini kita dedikasikan untuk para tokoh-tokoh yang hadir pada saat peristiwa Perubahan Naskah Proklamasi. Kita ceritakan hidup mereka, kita beritakan kehebatan mereka supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ilmu, mengambil hal-hal positif dari mereka, bagaimana mereka berjuang di bidangnya masing-masing untuk memperoleh kemerdekaan, ya. Tidak hanya foto dan cerita, juga ada barang-barang koleksi pribadi mereka. Nih, kita bisa lihat ya, itu ada baju, ada sepatu, ada piagam-piagam penghargaan, SK-SK pengangkatan, bahkan ada plakat pahlawan nasional juga kita pamerkan di ruangan ini, ya. Dan benda-benda pribadi lain, ya. Nah, silakan ya teman-teman ya, coba sendiri di rumah ya. Buka websitenya munasprop.go.id, kemudian tadi ya ada pameran online. Oke, demikian Pak Abdurrahman yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Silakan teman-teman yang kiranya mau berbagi, bercerita kepada kita semua. Oke. Terima kasih banyak Bu Wahyu nih, suatu pengalaman yang sangat berharga. Saya sendiri belum pernah berkunjung secara langsung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, dan saya harap nanti ya semoga ada rezeki orang-orang yang ada di sini bisa secara langsung
berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Amin, 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 amin. Amin, panjang umur. Oke, Amin. Amin. oke, jadi kita masih punya sekitar waktu kurang dari 10 menit lagi ya Bu Wayuni. Iya. Iya. Karena Iya, memang biasanya seperti itu Pak, kita tuh 1,5 jam dengan jawab anak-anak biasanya. Namun kalau misalkan memang anak-anak tidak ada yang mau bertanya, silakan Bapak bisa memodifikasi waktunya. Mudah-mudahan tidak bertanya bukan karena ngantuk ya, bukan karena nggak tertarik ya. Mudah-mudahan karena jelas ya, maka tidak ada yang bertanya. Oke, jika ada yang bertanya silakan. Selagi Bu Wahyuni masih bersama dengan kita dalam virtual tour kali ini, karena ya kita tidak tahu apakah betul-betul ada di antara kita akan bisa bertemu lagi dengan Ibu Wahyuni suatu hari nanti ya. Jadi harapan kita bisa bertemu lagi. Oke, jadi jika ada yang bertanya kepada Ibu Wahyuni silakan ya. Akan bertanya jika ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni tadi, silakan. Oke, mungkin ada Mahaputra atau yang lain, Darlia, Ulfa, silakan bertanya kepada Ibu Wahyuni ya. Karena Ibu Wahyuni sudah memberikan waktunya kepada kita ya, jauh-jauh dari Jakarta. Memberikan waktu untuk kita agar kita bisa melaksanakan virtual tour ini. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, Adnan, Rensa, ada yang mau bertanya kepada Ibu? Tata cara penggunaan aplikasi ICG tadi Bu ya? Iya. Ya. Oke, silakan Iva. Yang lain ada yang mau ditanyakan ke Ibu? Atau kalau misalkan masih malu-malu, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa kirim pesan secara direct melalui Instagram Pak, ataupun FB, ataupun Twitter, atau bisa di nomor WA yang ada di website kami. Itu nomor admin kita. Oke. Ada yang bertanya kepada Ibu Adnan? Gimana Adnan? Coba. Oke, tidak kedengaran Adnan. Coba. Ini berarti teman-teman sudah setahun lebih ya, PJJ ya? Iya, dan saya sangat mengapresiasi dari Pak Abdul Rahman sehingga mau memberikan variasi pembelajaran yang berbeda ya Pak Rahman ya, dengan tujuan supaya teman-teman tidak bosan di rumah, tidak jenuh ya selama PJJ ini. Jangan kendor ya, tetap semangat. Insya Allah sebentar lagi kita akan terbebas dari pandemi ini dan kita bisa ketemu lagi teman-teman di sekolah ya. Gimana? Ada yang mau bertanya ke Ibu ya? Jadi Ibu Wahyuni kalau ada kesempatan jalan-jalan ke sekolah kami ya, jadi beberapa gedung, informasi sedikit untuk Ibu Wahyuni dan kawan-kawan di Munasprok. SMA 16 itu sekitar memiliki dua jenis bangunan berarsitektur Belanda yang mungkin bisa saya katakan sesaman juga dengan bekas bangunan dari rumah yang digunakan oleh Laksamana Muda Meda. Jadi ruang guru kami di sini itu memiliki arsitektur Belanda juga ya, memiliki banyak jendela, pintu yang tinggi dengan tiang-tiang yang tinggi. Itu salah satu karena bersifat sejarah juga karena kami memiliki bangunan-bangunan yang berada di bawah naungan berada di bawah naungan Cagar Budaya, Bu. Iya. Wah, berarti itu ya Pak ya, sudah tua ya Pak ya, karena bangunan Cagar Budaya ya Pak ya. Iya Bu. Bu ada waktu boleh jalan-jalan ke SMA 16 melihat secara langsung ya peninggalan-peninggalan Belanda juga di sekolah kami. Iya, kebetulan tahun 2019 tadi saya sampaikan kita ke SMA 15 nih Pak. Kita ke SMA 15. SMA 17. SMA 17, SMA 5 dan SMA 1. Jadi kita memang sering Pak ke daerah-daerah Pak sebelum pandemi Pak. Untuk penyuluhan seperti ini. Semoga ke depan bisa lagi penyuluhan Bu ya, datang ke Makassar lagi. Amin. Oke, ada yang mau bertanya ke Ibu sebelum kita akhiri ya, karena di sini sudah mau duhur juga. Assalamualaikum. Iya. Oke, silakan ya, silakan. Assalamualaikum nih Bu, mau bertanya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
dari Muhammad Adnan Putra, Bu. Dari Pak kelas 11 IPA 5. Mau bertanya. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mau bertanya, Bu, itu video yang di scan itu rata-rata setiap video berapa menit itu, Bu? Setiap materi. Apakah lama atau tidak, Ji? Ayo, terima kasih, Bu. Terima kasih. Tidak lama sih videonya, Adnan. Berkisar antara 3 sampai 5 menit. Jadi tidak lama. Karena kan itu kita sambil pegang handphone ya, kita arahkan ke gambar. Nah, takut nanti yang makai itu lama, pegel, jadi videonya nggak lama. Paling lama maksimal 5 menit Anda. Sudah coba, Adnan? Sudah coba download aplikasinya? Belum ada kesempatan, Bu. Insya Allah sebentar. Oke, sip. Terima kasih jawabannya, Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan adanya paket belajar, nah teman-teman dapat paket belajar ya, gunakan dengan hal yang positif seperti tadi ini, download aplikasi yang supaya kita bisa makin bersemangat. Tidak hanya sejarah, namun saya juga yakin ada banyak video-video lain yang untuk membangkitkan semangat kita belajar sama PJJ ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya kepada Ibu Wahyuni ya, selain Adnan tadi. Di mana Fahranin, Dian, Febriola, dan yang lain, atau Kanaya, atau Darlia, dan yang lain. Silakan bertanya ke Ibu ya. Kita masih punya beberapa menit lagi. Oke, jika tidak ada, saya mungkin mohon izin Bu untuk sedikit menampilkan salah satu bangunan yang ada di sekolah kami juga Bu, sebagai salah satu timbal balik dari apa yang sudah Ibu berikan, ilmu yang sudah Ibu berikan kepada kami hari ini. Mungkin saya persilakan kepada teknis operator saya, Reza, untuk menampilkannya. Jadi ini adalah penampakan ruang guru ya dan ruang kelas di sekolah kami Bu. Mungkin sudah sangat tua, tapi orang-orangnya di dalam saya rasa pengajar-pengajarnya cukup muda ya. Dan hanya saya, banyak juga tenaga-tenaga pengajar lain di dalam sana. Ini salah satu ciri khas saya rasa bangunan Belanda Bu ya, berarsitektur seperti ini. Iya betul. Jendelanya banyak, pintunya agak tinggi dengan tiang dengan ukuran yang cukup besar Bu ya. Sama ya Pak ya, berarti ya Pak. Ini saya rasa marmernya masih marmer peninggalan Belanda. Jadi, iya. Dulunya ini merupakan bekas salah satu sekolah Belanda ya. Saya kurang ingat apakah dia HIS atau Mulau, tapi yang jelasnya ini adalah salah satu bekas bangunan bekas sekolah bangunan Belanda dulu. Oke, saya rasa itu Bu sedikit akhir dari saya sebagai ucapan terima kasih kami SMA 16 kepada Ibu Wahyuni sudah mau mendampingi kami, ikut bersama kami, membimbing kami untuk melaksanakan virtual tour ya. Meskipun kami semua ada di Makassar, tapi kami merasa ada di Jakarta dalam waktu 1 jam 30 menit ini. Ya, saya juga berterima kasih Pak Abdurrahman atas permintaan melakukan virtual tour, dan saya mohon maaf sekali jika selama penyampaian tadi ada yang kurang berkenan dalam cara saya menyampaikan atau kata-kata saya. Mohon saya diberikan pintu maaf sebesar-besarnya ya Pak ya. Aman. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini karena juga sudah sesuai waktunya 11.30 Bu ya untuk kami di Sulawesi. Ya, baik, untuk yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wahyuni selaku edukator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Semoga kita bisa berjumpa kembali Bu dalam situasi yang lebih baik lagi dari hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kita hari ini kepada Ibu Wahyuni. Saya akhiri kegiatan kita Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada dokumentasi, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dokumentasi ya dari pihak museum. Sudah di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah dibentuk ya? Oke. Terima kasih. Salam sukses selalu ya. Salam sehat pada protokol kesehatan. Saya izin pamit dulu ya Pak Abdul Rahman. Sukses ya buat kita semuanya. Makasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Gunakan masker. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Izin live. Makasih. Terima kasih.